kembali bersama saya dalam Dialog Lugas bersama Tuki Endi. Nah sekarang kita baru ke Pak Diki. Setelah semuanya dibuka, ini gimana nih Pak Diki setelah mendengar keterangan dari Bang Ferry Antoni, dari Ketua BEM-nya, bagaimana Pak? Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Tuki Endi yang saya hormati, saya banggakan. Bung Ferry ini salam ini. Iya. Bung Ferry. Kocok amat. Adik-adik mahasiswa, alumni, saya banggakan. Pertama saya apresiasi dulu sama Tuki Endi dengan program ini. Terima kasih. Ya sama seperti sama Bung Ferry, ini suatu wadah. Iya. Kita saling diskusi. Iya. Semoga ini sebenarnya awal kalau saya lihat kan, kita saling isu strategis yang kita sampaikan. Iya. Kemudian menjadi media bagi masyarakat juga edukasi. Nah terkait Universitas Megopa sama seperti Bung Ferry memang sejarahnya dari 2005 itu yang cuma harus dipahami bahwa secara hukum dari awalnya berdiri sampai sekarang Universitas Megopa Tulang Bawang kebanggaan kita itu statusnya universitas swasta. Ini harus dipahami semua karena pemerintah daerah tidak pernah mempunyai perguruan tinggi negeri. Iya. Gitu. Sampai sekarang. Nah, dari yang diceritakan Bung Heri tadi benar, kita ada beberapa upaya waktu itu kan. Ada sampai kita buat sekretariat pengelola UMPTB gitu kan. Iya. Sampai lahirnya Perda tahun 2006 itu kalau salah. Pengelolaan Universitas Megopa Tulang Bawang nomor 12 tadi. Iya, ada 2 perda itu. Tapi pada akhirnya itu tadi dengan PP 38 2007 itu pembagian urusan kewenangan itu Pemda Kabupaten tidak mempunyai kewenangan di bidang perguruan tinggi sampai hanya jenjang SMA. Bahkan di Undang-Undang nomor 23 tentang tahun 2014 tentang pemerintahan daerah lebih dini lagi kewenangan pemerintah kabupaten ini hanya sampai level SMP. Tapi terlepas dari itu pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang dari zaman Pak Abdul Rahman Saldi sampai saat ini itu sependapat UMPTB bagaimana itu kebanggaan kita. Iya. Walaupun ada beberapa regulasi yang membatasi tanda kutip. Iya. Apa ya, sentuhan Pemda itu terbatasi dengan regulasi. Ini mau dimaklumi juga. Tapi bukan berarti kita menghilangkan rasa kebanggaan itu kan. Buktinya pemerintah daerah sekarang berani loh itu menjadi bagian program unggulan itu kan bentuk komitmen sebenarnya. Komitmen bahwa bagaimanapun Pemda dengan keterbatasannya itu akan mensupport gitu. Bahkan dituangkan dari RPJMD. Mungkin adik-adik kan pernah datang ke kantor kan? Itu nggak hanya omongan, dia tertulis malah. Iya. RPJMD itu disepakati oleh DPRD juga kan sebagai representasi masyarakat tulang bawang. Artinya kalau komitmen kita tidak sekedar ngomong, tapi memang tertuang. Nah kemudian bagaimana bentuk dukungannya? Saya sudah bilang tadi bahwa kita terbatas dengan regulasi. Apalagi kami pemerintah ya harus mentaati regulasi itu. Iya kan? Kita nggak bisa regulasi yang kita sepakati oleh eksekutif maupun legislatif di pemerintahan pusat kita langgar kan? Iya. Buktinya perda yang nomor 6 tadi ya, nomor 12 tadi kan dibatalkan akhirnya. Sudah dibatalkan perda itu. Sudah? Iya, sudah dibatalkan? Iya. Bisa minta buktinya ya? Nah, itu temuan BPK itu Pak. Terus ada dari Kemendagri juga. Nanti ini ya, kita diskusi lanjut di kantor. Nah, kemudian bentuknya apa nih sekarang dukungan Pemda? Ya kita sudah berkali-kali loh diskusi ini loh Bu. Iya. Di internal, cuman tidak kami publikasikan. Nah. Iya. Artinya bentuk kehati-hatian, bukannya lambat kita ini.
kita bentuk hati-hatian, jangan sampai langkah yang kita ambil mempunyai implikasi terhadap pelanggaran regulasi. Jadi sampai saat ini yang paling ideal itu kita lanjutkan proses penegrian itu. Karena kalau hibah itu ini saya buka contekan ya, ini karena ini perencanaan nih, bukan ahli hukum juga kan. Saya buka contekannya. Dia terkait hibah itu di Permendagri 3319, bahkan di PP 12 tahun 2019. Itu tidak boleh terus-menerus. Hanya satu kali aja hibah itu. Ini sama-sama kita buka lah. Jadi terkait dengan kewenangan Pemda Kabupaten terhadap perguruan tinggi itu hanya dapat memberikan hibah support ya. Di PP 02 2012 dan Permendagri 13 2018. Jadi ke perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta itu dapat kalimatnya memberikan hibah yang dibatasi tadi dengan undang-undang PP 12 2019 tadi. Selain dia hanya sekali, jumlahnya juga terbatas gitu. Itu juga memang nggak disebut situ. Jadi kembali ke cerita kami, kita sudah melakukan kajian, itu tadi yang paling ideal itu bagi kami. Kita support penegrian itu. Hibah juga yang kata Bung Perlin 500 juta itu memang sampai sekarang masih terpasang itu, masih terpasang. 2 tahun kami pasang itu. Regulasi nggak bisa ngasih. Iya, kita siap memberikan hibah itu. Yang penting hibah itu dalam orientasinya mendukung penegrian itu. Gitu. Iya, kita siap itu. Ini kan kita bicara strategi ke depan seperti apa UMPTB kan. Kalau hanya sekali beasiswa itu bisa, itu bisa. Cuman ya itu tadi, ya kalian tetap ya dengan kondisi sekarang ini. Ini perguruan tinggi swasta ya. Ini sekali lagi kan, ini kan perguruan tinggi swasta loh. Iya kan, dengan aset milik pemerintah daerah. Dan itu juga bentuk support kami sampai saat ini kan kami tetap melakukan perpanjangan pinjam pakai, gitu kan. Itu sampai saat ini. Jadi itu aset-aset pemerintah daerah dari zaman Pak Darman Sarbini, Bapak Hanan, Bapak Winati itu milik pemerintah daerah. Artinya kita cobalah kita sama-sama kalau memang sepakat ini paling ideal itu menurut kami kajian ya kita support ke penegrian. Kami di Bapeda juga saya udah pasang itu. Kalau kita mau proses penegrian kami siapkan ya operasionalnya gitu selama 1 sampai tahun anggaran ini masih kami pasang. Jadi dana 500 juta itu untuk penegrian itu hibah gitu. Hibah. Kami mengharapkan hibah itu kita coba orientasi ke sana gitu kan. Tapi nanti kita bisa diskusikan lagi Bu itunya. Ya tapi maksud saya di sini lah, biar masuk di sini. Kemudian jadi, biar mantap. Yang yang untuk proses penegrian juga kita sama-sama tahu lah diatur di Permendik 17 tahun 2020 yang terbaru ya. Jadi kita mulai dulu prakarsa dari badan penyelenggara dalam hal ini yayasan atau pihak perguruan tinggi. Prakarsa kita usul bersama-sama. Kita siap kawal, kita siap fasilitasi. Oke, siap kawal. Sementara untuk itu yang dapat saya sampaikan. Aditya, ini tadi regulasi. Gimana, Aditya? Memang udah permasalahan dari tahun ke tahun, dari hari ke hari memang regulasi. Sebenarnya dari dulu Pak, saya alumni beserta tim relawan karena kami membentuk namanya Reoni itu ada relawan Universitas Migopak Negeri. Permasalahan regulasi itu sebenarnya udah kami ketahui udah dari lama. Makanya itu kami membentuk Reoni ini untuk memberikan solusi bagi pemerintah. Nah, solusinya apa? Kan ini kan nggak bisa nih dikasih hibah karena terbentuk dengan BPK, kan seperti itu. Makanya kami memberikan solusi, ayo kita lanjutkan proses penegrian yang tertunda di tahun 2012 dulu, kan gitu. Nah, makanya itu kami lihat juga di perundang-undangan itu, proses penegrian itu harus adanya namanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Nah,
makanya dari itu di dalam relawan ini namanya nggak ada ya, namanya itu apa namanya dikasih dana atau sama sekali nggak ada. Kami memakai dana pribadi, memakai dana masyarakat, bahkan supir-supir truk itu yang mengasih dana ke kami. Nah, akhirnya kami keliling itu 151 kampung kami kelilingin meminta persetujuan mereka. Bukti mau nggak Pak melanjutkan proses penegrian? Semuanya mau. Bahkan mereka sampai-sampai minta, benar-benar minta tolong supaya Megopak itu bagus, agar anak-anak mereka di dalam desa di pelosok yang nggak bisa kuliah, bisa kuliah di dalam, jadi nggak usah di luar lagi, seperti itu. Nah, maka dari itu sebenarnya bos harus ngomong masalah regulasi, karena kalau kita ngomongin masalah regulasi ya itu memang dari pemerintah. Tapi yang namanya pemimpin itu pasti ada namanya kebijakan. Nah, pemimpin kan diberikan suara oleh masyarakat. Nah, pemimpin inilah yang menentukan kebijakan bagaimana agar proses Megopak Tulang Bawang ini bisa menjadi negeri gitu loh. Contoh, bikinlah perbu. Disitulah salah satu payung hukumnya bisa untuk melanjutkan proses penegrian seperti itu. Jangan kita berkutik di regulasi yang nggak akan selesai. Kalau kita berpatokan di regulasi ya 2022 nggak usah pemilihan bupati deh. Lebih baik paling tidak saja yang bupati. Iya serius. Untuk apa kita melakukan namanya pemilihan, tetapi kita mengikuti aturan kan gitu. Nah, kami harapkan kepada Bapak Diki, tolong sampaikan ke atasan. Ya karena walaupun di sini kita sampaikan ya keputusannya adalah tetap di bupati. Bahkan kami ke reuni dari reuni itu sampai kami ke Jakarta, ke DPR pusat. Itu nembusin surat tersebut. Nih, DPR. Katanya ini bagus, bisa dilanjutin. Cuma satu syaratnya, dukungan bupatinya udah ada belum? Nah, disitulah kami mempertanyain. Kami memberikan surat ini waktu itu tahun 2019, mungkin bulan 9 ya. Bulan 9 atau bulan berapa? Bulan April kalau nggak salah. Nembus nggak ada balas-balasan. Akhirnya di tahun 2009 beberapa bulan kemudian ya kami lakukan aksi waktu itu. Ya untuk mentanyain gimana nih loh. Katanya mau bikin Megopak ini menjadi negeri. Ya, tapi sampai sekarang selama 3 tahun ini nggak ada gerak-gerakan, hanya menunggu regulasi yang nggak sampai gitu. Buatlah payung hukum, bikin perbu. Setelah bikin perbu, undang pihak yayasan, undang Papi Mance, undang pihak rektorat, undang mahasiswa, undang seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat. Bagaimana kedepannya Megopak ini seperti apa? Seperti itu. Nah, walaupun nanti kita ini seluruh stakeholder ini sudah bergabung, kita masih terganjal dengan moratorium Pak sama Presiden. Nah, makanya dari itu kita harus menyatu dulu di sini kuat untuk mencabut moratorium supaya PTS tersebut bisa menjadi PTN seperti itu. Nah, itu yang sangat kami sayangkan. Oke. Saya ke Pendi dulu ini sebagai alumni. Ini apa ceritanya pada saat kuliah dulu dan bagaimana pandangan Bung Pendi terhadap keadaan Megopak sekarang? Terima kasih Tut Endi. Iya. Saya alumni Universitas Megopak angkatan pertama. Angkatan pertama ya? Angkatan pertama pada waktu itu 2006 saya mulai masuk Universitas Megopak. Alhamdulillah di perjalanan Universitas Megopak sistem pembelajaran baik, kegiatan kampus berjalan dengan baik, dan juga pemerintah daerah selalu mendukung dengan adanya Megopak, baik itu kegiatan apapun di Megopak selalu didukung pemerintah daerah. Nah, itu pada waktu itu juga Pak Mance waktu itu semua yang kuliah Megopak itu anak-anak honor tuh disuruh kuliah semua biar kampus ini hidup, karena dia kampus baru. Tapi di perjalanan sampai sekarang rasanya miris lihat kampus Megopak. Saya pernah masuk kampus Mega tuh
hampir nangis. Kenapa? Dulu perjuangan kami, betul saya juga di BEM juga. Susah payah kita cari nama biar Kampus Megopak sampai keluar itu biar terkenal. Setelah kita lihat sekarang ini perjalanan, saya pergantian bupati lah. Dulu itu kalau nggak salah Pak Hanan. Dari situ Kampus Megopak mulai tenggelam. Sampai sekarang. Bahkan mahasiswanya juga berkurang. Dan juga dosen-dosennya yang ada intelektual yang lebih tinggi itu berkurang juga. Ini penyebabnya mungkin nggak tahu saya ke dalamnya karena kita alumni. Tapi harapan saya sebagai alumni, cobalah pemerintah daerah melihatlah Kampus Megopak ini. Kasihan saya lihat adik-adik tingkat saya yang saya ini. Mereka itu pengen kuliah, tapi maksud saya itu kuliah tapi pengen ada yang bermutu lah. Ini sekarang ini dari pandangan saya, yang dari pelosok itu mau kuliah ke Megopak itu takut. Takut apa? Takut terbengkalai. Seperti sekarang ini, alumni saya sekarang ini Tut Yendi, mohon maaf, udah banyak yang ngabdi di Megopak juga. Itu suka rela, karena biar suasana kampus tetap hidup. Tapi saya minta tolong sekali lagi ke pemerintah daerah, tolonglah lihatlah Kampus Megopak. Tolong dibantu dari proses penggerian sampai sistem dananya biar hiduplah. Itu harapan saya sebagai alumni. Itu saja Tut Yendi, terima kasih. Oke, kita istirahat sejenak. Tetap bersama Tut Yendi.